Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 4B kelompok 3 atas nama dari Ucapan Pratama, Dafalya Abdi, Pak Mustadi Sofi ingin membuat tugas remedial pada mata pelajaran informatika dengan guru bidang studi yaitu Bapak Paujan Akmal Ariza Eskom mengenai pembahasan rangkuman materi semester 1. Bab 1 akan dijelaskan oleh Abdi. saya akan membahas tentang struktur data kompleks. Struktur data kompleks adalah jenis struktur data untuk menyimpan dan mengelola data secara sistematis. Jenis-jenisnya ada 1. Tree. Tree adalah struktur data paling serbaguna dalam memecahkan berbagai masalah dengan cara terorganisir dan terstruktur. 2. Graph adalah struktur data yang sangat efektif dalam memecahkan masalah optimasi seperti menemukan jalur cepat, rute terpendek, atau pengalokasian sumber daya secara efisien. 4. Hashable adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value atau kunci dan nilai dengan cara yang efisien sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan suatu data dapat dilakukan dengan waktu cepat. 5. Tree adalah struktur data berbasis pohon yang dapat menyimpan string secara efisien. Pemanfaatan tree sangat berguna dalam aplikasi yang melibatkan pencarian kata atau pengelolaan teks. 6. Heap adalah struktur data yang digunakan untuk mengelola elemen berdasarkan nilai. Heap sering digunakan untuk mengimplementasikan antrean prioritas, algoritma pengurutan dan pemrosesan data dengan prioritas tertentu. 7. AVL Tree adalah jenis struktur data yang efektif untuk menyimpan data terurut dan memungkinkan operasi yang efisien dalam berbagai aplikasi komputer. Selanjutnya bab 2 kita akan membahas tentang topologi jaringan. Nah, topologi jaringan inilah yang akan menentukan kecepatan dari jaringan komputer. Jadi topologi jaringan ini terbagi dua, ada topologi fisik dan ada topologi logis. Saya akan membahas tentang topologi fisik. Jadi yang pertama ada topologi bus. Pada topologi bus, komunikasi antar perangkat dilakukan dengan cara mengirimkan pesan melalui kabel utama. Pesan dikirim secara broadcast sehingga semua perangkat di jaringan dapat melihat pesan tersebut. Semua perangkat jaringan dihubungkan secara berurutan menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone. Di kedua ujung kabel tersebut dipasang terminator untuk mencegah pantulan sinyal yang dapat mengganggu komunikasi. Topologi bus ini tergolong ekonomis karena hanya memerlukan kabel utama, konektor, dan terminator yang harganya relatif terjangkau. Topologi bus tidak memerlukan hub atau switch untuk menghubungkan perangkat, sehingga T-konektor dapat digunakan di setiap kartu jaringan atau Ethernet card untuk menyambungkan perangkat menuju kabel utama. Lalu yang kedua ada topologi star. Topologi star merupakan topologi yang menggunakan sistem kontrol terpusat, yaitu sama koneksi harus melewati pusat pengendali sebelum data diteruskan menuju perangkat lain di jaringan. Pusat pengendali ini disebut server atau stasiun primer, sedangkan perangkat lainnya disebut klien atau stasiun sekunder. Setelah server menginisiasi koneksi jaringan, perangkat klien dapat menggunakan jaringan kapan saja tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut dari server. Lalu ada topologi ring. Pada topologi ring, setiap perangkat terhubung menuju dua perangkat lainnya dengan membentuk lingkaran tertutup untuk tujuan komunikasi. Data mengalir melalui jalur lingkaran ini dalam satu arah saja, bisa searah jarum jam atau berlawanan. Jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel atau perangkat dalam jaringan, seluruh jaringan bisa berhenti berfungsi. Topologi ring sering digunakan dalam jaringan di gedung perkantoran atau lingkungan kampus sekolah. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan komputer yang menggunakan konsep rute dan memungkinkan data untuk dikirim melalui berbagai jalur alternatif dari sumber menuju tujuan. Topologi mesh memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengiriman data. Jika salah satu jalan dalam jaringan mengalami kerusakan, jaringan tetap dapat berfungsi dan data dapat dikirim melalui jalur lain. Lalu ada topologi tree. Topologi tree ini adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Lalu ada topologi logis. Yang pertama itu ada Ethernet. Ethernet teknologi jaringan yang paling banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia.
menggunakan metode akses yang dikenal sebagai CSMA atau CD. Metode ini memungkinkan setiap komputer dalam jaringan dapat diterapkan pada berbagai jenis topologi jaringan. Yang kedua itu ada token ring. Sistem ini menggunakan sinyal token yang bergerak dalam pola melingkar seperti cincin di antara komputer di dalam jaringan. Yang ketiga itu ada local talk. Jaringan ini menggunakan metode akses bernada CMA atau CA. Dalam local talk, setiap komputer dihubungkan melalui kabel twister pair khusus menggunakan port serial. Yang keempat ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Jaringan ini dirancang untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Jaringan ini menggunakan metode token ring, yaitu data mengalir dalam bentuk token yang bergerak melingkar melalui jalur jaringan. Yang kelima ada ATM, Asynchronous Transfer Model. Dirancang untuk mendukung berbagai jenis media, termasuk video, audio, gambar, sehingga menjadi solusi yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan komunikasi data. Teknologi ini umumnya menggunakan topologi star dengan kabel fiber optik atau twister pair yang memungkinkan koneksi cepat dan stabil. Lanjut, ada mekanisme pengiriman data yaitu ASI layer. Adalah model jaringan yang terdiri atas 7 lapisan yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dan pengiriman data seperangkat dalam sebuah jaringan, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Selain itu, ASI layer dapat membantu mendeteksi, menganalisis, dan mengatasi masalah jaringan dengan pendekatan terstruktur. Lanjut, bab 3 akan dilanjutkan oleh Fadil Mustari Sofi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu perencanaan dan pengembangan sistem komputer. Perencanaan dan pengembangan sistem komputer adalah proses membuat atau meningkatkan sistem komputer agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang pertama itu merancang sebuah sistem komputernya. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunaknya, software apa yang dibutuhkan, aplikasi, dan OS-nya untuk aplikasi mengolah data atau aplikasi khususnya. Habis itu kebutuhan informasi. Selanjutnya menentukan informasi itu apa yang harus diolah, disimpan, dan dihasilkan oleh sistem agar mendukung kegiatan penggunanya. Selanjutnya memahami kebutuhan spesifikasi teknis komputernya, dari menentukan CPU, RAM, GPU, penyimpanan, prosesor, dan lain-lainnya supaya dapat jalan dengan optimal dan untuk menghemat biaya. Yang kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Macam-macam metode pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, prototype, spiral, dan agile yang digunakan untuk sesuai dengan proyeknya. Pengembangan perangkat lunak dengan siklus hidup. Tahapannya meliputi perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pembuatan aplikasi sederhana berdasarkan SDLC. Untuk membuat aplikasi sederhana secara terstruktur dan teruji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian tugas ini kami buat untuk dapat memenuhi tugas remedial mata pelajaran informatika kelas 12 dengan guru bidang studi Bapak Paujan Akmal Ariza Eskom. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.